Selamat malam. Kami dari kelompok 1, saya sendiri bernama Dewi Triani dengan NIM 31120111015, dan teman saya Siska Teresia dan juga Anggi Putri. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok kami tentang materi yayasan dan organisasi Nirlaba. Untuk topik terbagi atas yang pertama yaitu pengertian yayasan, yang kedua pengertian organisasi Nirlaba, yang ketiga ciri-ciri organisasi Nirlaba, yang keempat jenis organisasi Nirlaba, dan yang kelima contoh pencatatan transaksi organisasi Nirlaba. Untuk pengertian yayasan dan organisasi akan dijelaskan oleh rekan saya Anggi Putri. Kepada Anggi Putri saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian yayasan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan sebagai badan hukum berarti yayasan sebagai subjek hukum seperti manusia, harta kekayaan, yang dipisah berarti kekayaan tersebut telah dipisah secara keperdataan dengan pendirinya, sehingga kekayaan yayasan digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, bukan untuk memperoleh keuntungan. Yayasan adalah badan usaha yang non-profit. Non-profit yaitu badan usaha yang tidak mengambil keuntungan. Yayasan pada umumnya didirikan oleh beberapa orang saja, dengan melakukan perbuatan hukum dengan memisahkan suatu harta dari seseorang atau beberapa pendirinya. Selanjutnya, pengertian organisasi nirlaba. Menurut PSAK nomor 45, organisasi non-profit atau organisasi nirlaba adalah organisasi yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Para penyumbang ini tidak mengharapkan keuntungan yang akan diperoleh saat organisasi ini berkembang. Namun, perkembangan selanjutnya, organisasi ini menerima hasil pendapatan jasa yang diberikan publik atau dari kegiatan investasi. Salah satu contoh organisasi nirlaba adalah yayasan. Selanjutnya, akan dijelaskan oleh teman saya, Dewi Triani, dipersilahkan. Selanjutnya, jenis organisasi Nirlaba, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama yayasan, kedua lembaga gabungan atau asosiasi, dan yang ketiga institut. Lalu untuk ciri-ciri organisasi Nirlaba akan dijelaskan oleh Siska Teresa. Menurut ruang lingkup PSAK nomor 45, organisasi non-profit atau nirlaba memiliki ciri-ciri seperti di bawah ini. Yang pertama, sumber daya utamanya berasal dari penyumbang yang tidak mengharapkan laba dan sebanding dengan sumber daya yang dikorbankan. Yang kedua, mampu menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan untuk menuntut laba. Jika entitas menghasilkan laba, maka nominalnya tidak akan pernah dibagikan kepada penyumbang. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan yang jelas seperti organisasi lain, yang artinya adalah dalam organisasi ini tidak dapat dijual, dialihkan atau dikembalikan sumbangannya. Pada dasarnya, organisasi ini tidak mencerminkan adanya proporsi pembagian laba pada saat pembubaran organisasi. Dan organisasi ini akan dikembangkan kembali saat pembubaran instansi. Berikutnya adalah contoh pencatatan transaksi organisasi nirlaba. Contoh yang pertama, pada tanggal 16 Agustus 2020, Yayasan Anak Nusa Bangsa menerima sumbangan donasi dari PT Karya Anugrah Bakti sebesar 150 juta melalui transfer Bank Mandiri untuk rencana pembuatan asrama baru dan sekolah. Pencatatan transaksinya yaitu Bank Mandiri yaitu kas sebesar 150 juta di debit, pendapatan sumbangan donasi 150 juta di kredit. Contoh yang kedua adalah pada tanggal 25 September 2020,
Yayasan Anak Nusa Bangsa menerima iuran bulanan dari 30 anggota KPRI sebesar 500.000 per orang. Maka pencatatan transaksinya yaitu kas 15 juta di debit, pendapatan iuran 15 juta di kredit. Sekian dari presentasi kami, saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang yayasan. Maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau ucapan. Untuk itu saya akhiri dengan mengucapkan terima kasih.